Lu kan udah pindah-pindah jadi personal trainer kan di gym 1, 2 dan 3 gitu kan. Nah, ini menurut gua Gilang ini adalah salah satu sosok yang visioner juga. Akhirnya bisa sampai sekarang nih di titik sekarang Gilang bisa jadi founder di Fitness Time, betul ya? Iya, Fitness Itu Time. gimana awal perjalanannya bisa become founder gitu gimana? Kalau gue gini ya, gue kan dulu jadi PT ya. Tapi gue dalam pikiran gue gini, mau sampai kapan gue jadi PT? Oke. Iya kan, jadi leader pun mau sampai kapan, jadi manajer pun mau sampai kapan. Jadi selama gue jadi PT, itu gue selalu pelajarin sistem-sistem yang ada di... Ini Gilang ya? Fasted cardio jam berapa? Gue fasted cardio itu jam 4 pagi. Orang balik, berapa kali gue ketemu orang balik clubbing dari klub, gue lari. Kenapa gue posting di IG, kenapa gue posting di sosial media sosial? Supaya ada yang kritik. Di mana kesalahan gue. Jadi gue posting, gue belajar post, sampai akhirnya orang ngelitik gue. Jadi kritikan itu gue pakai untuk gue benerin apa yang salah. Pas dipanggil juara 5, juara 4, juara... Ya udahlah, gue nggak berharap apa-apa. Tiba-tiba nomor gue dipanggil 61 Gilang Muhammad Ramdan itu kayak wah gila, gue tuh pengen nangis sebenarnya di panggung itu. Halo semuanya, balik lagi di program Repstock. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bareng sama Gilang Ramadan. Nah, gitu dong. Mantap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Gilang itu kemarin habis mengikuti kompetisi EIC ya? EIC. Nah, juara berapa lo kemarin, Lang? Kemarin juara 2 di main fisik true novice sama juara 3 di novice. Oke. Nah, itu dia. Tapi sebelum kita sampai ke sana ngebahas ke pertandingannya Gilang, kita pengen tahu dulu nih. Menurut gua Gilang nih salah satu sosok yang inspiratif juga. Nah, Gilang, gua mau tahu dulu nih. Sebenarnya awalnya lu berangkatnya tuh dari mana sih? Dulu tuh awalnya gue dari PT ya. Oke. Tapi sebelum jadi PT tuh gue jadi member dulu. Ah, menarik. Oke, Ya. gimana? Jadi ceritanya gue tuh dulu cita-cita jadi atlet basket sebenarnya. Anjir, jauh banget dari sekarang. Oke. Ya. Gue dulu cita-cita jadi atlet basket, udah nyampe kuliah kampus, sampai akhirnya lutut gue cedera dan gue didiagnosa nggak bisa main selama 1 tahun lebih. Oke. Sampai akhirnya gue kubur dalam-dalam tuh cita-cita jadi atlet basket, dan akhirnya gue kerja ke Jakarta ngerantau sambil kuliah juga karena pindah dari itu habis cedera lutut itu gue pindah ke Jakarta ambil kuliah sambil kerja. Nah dari situ kan gue ada kendala di kaki nih karena ACL kan operasi. Wah kayaknya gym bisa nyembuhin kaki nih. Oke. Ya kan sampai akhirnya jadi member terus. Tadinya fokus untuk nyembuhin kaki aja. Oh, jadi lu nge-gym awalnya untuk fokus nyembuhin kaki. Fokus nyembuhin kaki nih, lutut nih gitu. Sampai akhirnya gue lihat angkat-angkat beban, lihat-lihat orang gitu kan, nanya-nanya orang. Gue lihat kok badan gue ada perubahan ya nih. Gitu. Badan gue ada perubahan sampai akhirnya gue rajin tuh nge-gym seminggu bisa sampai 5-6 kali tuh. Tiba-tiba jadi gym addict ya? Iya, jadi gym addict. Nah, nggak lama dari situ gue lihat badan gue makin ada perubahan, ditawarin lah gue sama manajer di tempat gym itu. Oh gitu. Jadi personal trainer. Awal jadi transisi dari member ke PT itu kayak gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya gue pengen penasaran juga Lang. Tadi kan lu cerita akhirnya lu jadi rajin banget kan, sampai 5 kali bahkan di tempat gym kan. Apa sih yang bikin lu kayak jadi become gym addict itu apa? Yang lu rasain? Yang gue rasain tuh pertama gue ngelihat banyak hal positif yang gue rasain ya, dari mulai kesehatan, terus juga kaki gue juga perkembangannya makin membaik. Karena kan dulu kalau gue loncat itu selalu terasa kayak kesetrum gitu. Sampai akhirnya gue latihan leg, rajin, terus makin kesini makin hilang. Oh, itu ngaruh banget ya ternyata? Itu ngaruh. Oh, oke. Jadi dulu tuh kan gue robeknya ini 40%. Sampai akhirnya berkat gym itu gue 100% sembuh total. Itu gak tahu mukjizat dari mana gue karena gue olahraga rajin gym sampai akhirnya gue sembuh total. Oke. Terus kan akhirnya kan lu jadi personal trainer di situ ya kan. Tapi yang gue penasaran adalah Lang di saat udah nyemplung di dunia gym kan, jadi PT kan otomatis udah nyemplung di dunia gym kan. Itu sama sekali belum ada kayak kepikiran buat tanding-tanding di saat itu ya? Nggak ada. Kenapa Lang waktu itu Lang? Nggak ada. Karena fokusnya gue ada duit. Ya udahlah, gue dapat duit nih jadi PT, terus gue bisa tetap bagusin badan gitu loh. Gue nge-gym gratis, terus gue
dapat duit juga nih, digaji juga nih, dibayar juga nih. Jadi hobi tapi jadi duit gitu loh. Gua nganggapnya seperti itu karena dulu kan gua kerja terus member gym tetap bayar dong setiap 6 bulan, setahun gua harus bayar ngeluarin duit untuk gua jadi member gym, belum lagi suplemennya ya kan. Bener. Terus pas gua jadi PT yang ada di benak gua adalah gua dapat duit dari sini dan hobi gua dibayar. Iya bener ya. Itu. Nah yang menarik adalah gini lah, lu kan udah pindah-pindah jadi personal trainer kan di gym 1, 2, dan 3 gitu kan. Nah ini menurut gua Gilang ini adalah salah satu sosok yang visioner juga. Akhirnya bisa sampai sekarang nih, di titik sekarang Gilang bisa jadi founder di Fitness Time, betul ya? Iya, Fitness Itu Time. gimana awal perjalanannya bisa become founder gitu gimana? Kalau gue gini ya, gue kan dulu jadi PT ya. Tapi gue dalam pikiran gue gini, mau sampai kapan gue jadi PT? Oke. Iya kan, jadi leader pun mau sampai kapan, jadi manajer pun mau sampai kapan. Jadi selama gue jadi PT, itu gue selalu pelajarin sistem-sistem yang ada di tempat kerja gue. Oke, menarik. Gitu, gue pelajarin sistemnya yang ada di tempat kerja gue. Itu gue tulis tuh iseng-iseng tuh. Anjir, dedikasi sih menurut gue. Ya, gue tulis iseng-iseng karena ya itu hayalan gue dulu tuh. Entah kapan lah gue bisa bikin gym gitu loh, duit dari mana. Tapi yang jelas kalau gue punya istilahnya bekal, ya kan, nggak ya untuk kedepannya itu nggak susah. Jadi gue tulisin tuh kayak sistemnya ini, sistemnya ini, gitu. Gue pelajarin sistemnya mereka. Cara pembagian member seperti ini, cara G-orientationnya seperti ini, skemanya seperti ini. Itu gue tulis iseng-iseng. Berarti menurut gue ya, lu tuh dedikasi di gymnya bukan hanya sekedar buat badan doang. Iya. Tapi harus sampai ke bisnisnya juga. Betul, karena gue udah saking mencintainya dunia gym gitu loh. Jadi saking mencintainya dunia gym, gue sampai ya udah gue harus pelajarin ini semua. Gitu. Kalau menurut gue, ini pertanyaan kepo gue aja. Sebenarnya butuh berapa lama sih untuk kayak orang tuh bisa, kan PT kan banyak ya di mega gym kan banyak, tapi nggak banyak juga yang kayak Gilang yang bisa kayak visioner ke depan gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh orang tuh butuh berapa lama sih untuk kayak biar bisa become kayak Gilang lah gitu? Sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri ya. Tergantung dari diri kita sendiri. Kita pengen ngelangkah cepet atau kita mau di situ-situ aja. Ya kan? Karena banyak orang yang terlena di zona nyamannya dia, nggak mau upgrade, nggak mau apa. Yang penting gua PT jualan banyak duit, dah. Tapi kan mau sampai kapan? Lu mau sampai kapan jadi PT? Ya kan? Ada masanya di mana banyak PT-PT yang badan bagus bermunculan, yang knowledge-nya pada pinter-pinter, ya kan? Dan lu akan tersaingi sama mereka nanti. Oke, jadi emang jadi sebagai seorang PT kita juga harus punya visioner sendiri. Betul. Jadi kalau tidak kalau lu udah punya jabatan, lu udah punya level dia lebih tinggi dari mereka, ya mereka nggak akan nyanyiin gitu. Gila, gokil. Makanya gue bilang nih guys, ini adalah salah satu sosok inspiratif menurut gue. Nah, sekarang Fitness Time tuh udah berapa banyak di Fitness Time kita Jabodetabek deh? Baru 2 cabang. 2 cabang ya. Tapi tahun ini on the way ke 3 cabang. Karena kita baru 1 tahun lebih, belum 2 tahun. Anjir, baru 1 tahun lebih udah cabangnya udah ada berapa tadi? 3 ya? Mau 3. Mau 3 ya? Awal tahun ini. Di mana aja? Pertama di Grand Wisata. Grand Wisata guys. Terus Duren Sawit. Sama yang ketiga ini antara ya dirahasiakan. Oke, itu masih rahasia guys. Tunggu aja. Di follow aja Instagramnya Fitness Time ya. Ya, fitnesstime.indonesia. Nah, lu kan dari berkecimpung di fitness berarti dimulai dari tahun berapa? Dari tahun 2000, gua nge-gym tuh dari 2015. 2015. Dan mulai jadi PT itu dari 2016. 2016 tuh udah mulai PT tuh ya. Nah, sampai sekarang akhirnya kan? Sampai sekarang, karena gua tuh pertama jadi PT tuh umur 19 tahun. Gokil. Umur 19 tahun. Sekarang umur gue 27 tahun. Anjir, 27 tahun guys, udah jadi founder Fitness Time, gokil. Keren sih menurut gue lu. Gitu ya, maksudnya kalau orang mau tergantung kita mau cepat atau lambat. Iya, majunya ya. Oke, nah sekarang kita bahas lagi nih. Tadi kan udah transisi banyak banget tuh dari member, akhirnya ke personal trainer. Sekarang jadi founder di Fitness Time. Nih, ada lagi guys. Kok baru sekarang nih, di tahun ini lu kepikiran untuk tanding? Gimana ceritanya? Ini siapa yang nge-trigger siapa ya gitu? Gue pengen tahu. Awalnya gue iseng sih sebenarnya ya, bukan iseng ya. Karena ngelihat
gue kan jujur ya, sehabis jadi personal trainer, terus gue jadi founder ini kan, gue ngebangun gym, ngontrol pembangunan, terus alat dan lain hal segala macem. Sampai ini makan gue nggak kontrol. Oke. Ya kan, latihan gue terbengkalai, seminggu 2 kali udah alhamdulillah gue latihan. Terus sampai akhirnya gue pikir, loh gue ini kan dulu tuh semangat banget ya sama nge-gym gitu. Kenapa kok gue posisi gue udah enak sekarang, tapi malah gue makin menjauh nih dari yang namanya gym gitu, olahraga maksudnya latihannya. Sampai akhirnya gue ada kepikiran kayak gitu, dan akhirnya gue, udah gue harus rutin lagi nge-gym seminggu 4 kali 5 kali lagi. Gitu. Nah akhirnya gue mau diet lah ceritanya. Nih ceritanya gue diet, baru diet awal-awal tuh gue ya jaga makan aja. Jadi kayak lebih ke mengurangi yang berlemak-berlemak, bersantan kayak gitu. Gue masih makan manis, masih makan pakai garam dan lain-lain kan. Sampai akhirnya gue kenal sama 2 ya teman main bola gue juga, temen nongkrong juga, atlet juga. Atlet juga. Sampai akhirnya mention aja. Jadi ada 2 sosok di belakang gue itu, ada satu Azril Tanjung. Azril, Azril Tanjung. Yang kedua Denny Nursandi. Denny ya. Ya kan. Jadi 2 sosok itu yang bilang, wah, kok lu kurusan, udah lu ikut kontes aja lu sekalian, ikut tanding. Terus gue nanya ke mereka, yakin dengan conditioning badan gue yang kayak gini? Yakin bro, bisa, ikut aja tuh. Kemarin kan ada EIC kan. EIC masih sekitaran 5 bulan lagi, lu diet aja dari sekarang. Tapi gue bingung, gue bilang gue harus kayak gimana. Nanti gue arahin untuk kayak meal prepnya atau porsi dietnya seperti apa. Akhirnya mereka itu bantu support gue, bantu jadi mentor gue, dan nggak pernah capek buat jawab pertanyaan dari gue karena gue bawel kan. Lu kritis gitu ya? Ya, gue harus gimana nih? Oh ya udah, gue putusin dari situ. Tahun ini gue harus ada pencapaian, gue harus turun jadi atlet binaraga. Itu sesuatu hal yang gue pikir tuh konyol juga ya gue gitu kan. Tapi akhirnya gue dengan memberanikan diri, dengan ya mental, nyiapin mental, akhirnya ya udah gue terjun untuk diet selama dari Agustus gue diet sampai Desember. Gila sih, itu lumayan panjang sih. Iya benar. Nah ini kan tentunya kan diet diet kompetisi kita bilang ya, sama diet yang membuat wellness aja kan beda kan. Mungkin Gilang udah paham banget, namanya jadi personal trainer kan banyak banget pelatihannya kan. Pasti kan udah paham soal kayak diet wellness tuh gimana. Nah yang ngebedain diet wellness sama diet yang sekarang dirasain buat kompetisi di Gilang gimana? Awal-awal sih stres ya, yang diet buat kompetisi ini ya, terutama pas bulan pertama lah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu selama 1 bulan sampai 2 bulan tuh stres. Rasanya gini banget ya gitu loh. Ini mau kompetisi tuh begini banget gitu. Karena memang bener-bener makan rebus-rebusan doang, apa-apa direbus, nggak boleh makan sembarangan. Nasi padang, sedangkan gue yang dulunya makan nasi padang bisa sehari 2-3 kali gitu loh. Ini bener-bener bener-bener gue kayak di-cut, nggak boleh makan kayak gitu. Jadi gue tiap hari makan rebus-rebusan, sama ya udah ayam juga cuma di-grill doang tanpa minyak. Oke. Itu langsung ya di bulan pertama start diet langsung start gitu. Di bulan pertama. Jadi gue kayak termotivasi karena orang 2 ini kan, Bang Aji sama Bang Denny ini. Sampai ini gue di bulan pertama aja udah langsung jalanin itu semua gitu. Itu salah satu tantangan juga ya. Nah yang paling gilanya lagi guys, ini Gilang ya, fasted cardio jam berapa? Gue fasted cardio itu jam 4 pagi. Jadi gue fasted cardio jam 4, setengah 5. Pokoknya gue fasted cardio tidak pernah di atas jam setengah 6. Ada alasannya nggak? Panas aja? Apa gimana? Apa sibuk aja? Awalnya gini, gue lihat ya itu karena kiblat gue 2 orang itu, gue ngelihat Denny itu fasted cardio dia bisa jam setengah 5, jam 4. Karena kan kebiasaan dia diet sampai akhirnya dia tidur cepet, ya dia akan bangun otomatis di jam 4, setengah 4, ya kan setengah 5 itu bangun otomatis dan nggak bisa merem lagi. Dan itu gue ngerasain itu. Gitu. Ketika gue diet, ternyata bener di jam 4 gue tiba-tiba bangun setengah 5, itu gue nggak bisa merem lagi karena tidur gue udah cukup. Karena kan gue pas diet itu
jam tidur gue bener-bener rapi ya. Jam 10 paling malam setengah 11 gue udah tidur. Jadi jam 4 itu udah mulai otomatis dan gue bingung, ngapain ya gue? Oh, oke. Iya kan? Ngapain ya gue? Akhirnya ya udah gue pakai sepatu, gue pesen kardio jam 4. Orang balik, berapa kali gue ketemu orang balik clubbing dari klub, gue lari. Gue pesen kardio. Mungkin orang bertanya, ini orang ngapain pagi-pagi udah pakai sepatu lari gitu jam 4 subuh coy. Untung mikirnya gak, ini orang mabuknya kok lari ya? Tapi itu menurut gua dedikasi lu tinggi sih Lang. Untuk kayak itu rutin lagi ya. Tadi cerita gua rutin everyday. lagi. Ya, tadi kan lihat story-nya iya gua kan? selalu take waktunya kan. Bener itu dia. Nah, yang gua penasaran nih Lang ya. Namanya jam 4 pagi ya kan. Gue dulu sempat tuh Lang, gue cerita sedikit ya, 2013 tuh gue lagi gila-gilanya OCD, intermittent fasting, Deddy Corbuzier kan. Itu gue kayak lari sama lah, tiap hari itu jam 5 lari gitu kan. Tapi pasti ada fase turunnya. Nah, lu untuk menjaga semangat lu tetap di atas, itu gimana? Nah, gue untuk jaga semangat gue tuh, gue selalu lihat, jadi gue tuh selalu ngelihat postingannya si EIC ini, okay. ya kan? Wah, siap-siap nih Desember nih. Jadi gue selalu kalau gue udah motivation, gue selalu lihat postingan itu lagi. Terus kadang-kadang ada yang lawan-lawan yang nge-tag si EIC ini kan. Wah, ini kayaknya lawan gue nanti nih. Wah, ini kayaknya lawan gue nanti nih. Wah, ini satu kelas sama gue nih kayaknya nanti. Jadi gue selalu lihat itu sampai akhirnya gue nggak down sampai akhirnya gue terpacu sama mereka-mereka yang ada di story-nya. Oh, berarti itu ngaruh juga ke seluruh ininya, ke seluruh program lo, baik itu diet maupun latihan. Jadi motivasinya dari betul. Gue mau naik panggung ini nih dan first time, jadi gue harus ngasih yang terbaik. Oh, oke. Menarik. Nah, waktu itu lu di kelas apa? A, B, C, D? Gue di kelas C, Di kelas C ya? Di kelas C, tinggi badan 177 kan. 177. Sebenarnya tinggi badan tuh hampir 180, cuman karena diet itu nggak tahu gue jadi ngurangin 2 cm pas di sana. Gue diturunin ke kelas C. Bisa gitu ya? Oke. Menarik banget nih guys. Sumpah, ini salah satunya orang yang menurut gue Gilang nih visioner. Maksudnya dia tahu gitu harus langkah kemana, terus nextnya harus kemana gitu. Itu gila sih. Nah, untuk posting ini kan first time juga kan? First time. Belajar postingnya gimana? Belajar posting? Belajar posting, gue lihat-lihat dari YouTube, gue buka-buka YouTube, terus gue buka-buka kayak Mr. Olympia dan lain hal. Ya, gue lihat kayak Ali. Oh iya, gitu, Ali ya kan, kayak gitu-gitu. Postingnya mereka gimana sih? Ya udah gue belajar sendiri aja. Itu beriringan 5 bulan sambil diet juga? Enggak. Gue belajar posting itu 2 bulan sebelum 2 bulan sebelum naik panggung ya? Iya. Okay. Jadi gue 2 bulan sebelum naik panggung gue udah belajar posting tuh. Itu ada gue posting juga dari posting gue yang bener-bener salah sampai posting gue yang bener-bener ready gitu. Oke, ini kayaknya postingan gue nih gitu. Itu postingan gue yang salah-salah itu akhirnya kan kenapa gue posting di IG, kenapa gue posting di sosial media sosial supaya ada yang kritik di mana kesalahan gua. Oh, oke. Sampai akhirnya ada yang nge-DM kan beberapa orang. Bro dikunci bro dikunci apps-nya, bro. Site apps-nya dikunci, bro ini jangan salah harus kunci dari awal. Ternyata itu kesalahan gua. Oh, di situ malah jadi tahu. Betul. Anjir. Jadi gua posting, gua belajar post sampai akhirnya orang ngelitik gua. Jadi kritikan itu gua pakai untuk gua benerin apa yang salah. Apa kalau misalkan logika dasar ya, kalau misalkan orang naluri alamiahnya posting di sosial media ya, pasti kan mereka posting yang udah bagus. Betul. Tapi lu sebaliknya, lu malah yang posting yang belum ready, lu posting aja udah. Betul. Di situ malah jadi kritikan dan kritikan itu jadi betul. Anjir, keren. Kritikan dari orang itu bisa jadi acuan buat gue perbaiki semua. Anjir, keren. Karena kalau kita nggak posting, nggak tahu. Iya sih, benar juga sih. Nggak akan ada yang kritik juga. Bener juga. Gitu, makanya gue posting. Oke. Nah, The Day nih, pas lu naik pertama kali ke panggung EIC, gimana perasaan? First time naik panggung EIC, nervous sih sebenarnya. Oke. Nervous banget karena emang bener-bener lihat pas gue lihat hari Kamisnya kan waktu itu wake in ya. Iya betul. Gila
gila ya badan-badannya gitu. Karena kan kadang gue lihat orang tuh badannya kayak gede, tapi orang lihat gue kayak lebih gede gitu kan. Kita nggak sadar sama badan kita sendiri kadang begitu. Gue tuh ngeliat lawan-lawan tuh, wah gila, badannya udah ready semua ini, conditioningnya bagus-bagus gitu kan. Sedangkan gue yang bener-bener baru first time nih, ya udahlah. Tapi di situ gue cuman dalam hati gue, yang penting gue bisa menampilkan yang terbaik, karena gue yakin kalau hasil itu nggak akan ngehianatin usaha gue. Benar. Gitu. Dan akhirnya lu nyangka. Sampai akhirnya pas besoknya tanding kan on stage. Pas on stage-nya gue nervous banget itu. Apalagi pas kelas turnopis yang pertama naik, itu sambil gemeteran dan cuman gue ya udah yakin aja, yakin. Pas dipanggil juara 5, juara 4, ya udahlah, gue nggak berharap apa-apa. Tiba-tiba nomor gue dipanggil 61, Gilang Muhammad Ramdan, itu kayak wah gila, gue tuh pengen nangis sebenarnya di panggung itu. Pas gue dipanggil bisa jadi juara 2, gue pengen nangis kayak Tuhan, ini gue nggak nyangka banget gitu loh. Usaha gue yang selama ini gue jalanin tiap hari, konsisten gue yang selama ini gue jalanin tiap hari berbuah manis dan dapat hasil yang maksimal. Gila, gue denger cerita lu merinding bro. Asli goosebumps gue. Mungkin karena gue denger lu perjuangan lu kali ya, perjuangan lu gue denger, terus akhirnya sampai di panggung dipanggil itu kayak, goosebumps banget gue. Gila. Terus sampai akhirnya habis kelas true nopis gue dapet 2. Di nopis gue lihat, wah gila coy. Pas gue lihat kelas nopis itu lawannya emang bener-bener lebih gila dari true nopis ya kan. Betul. Karena nopis itu emang orang-orang yang udah pernah jam terbangnya udah udah banyak. Sering lah ya. Iya, ya tau lah pasti. Gue lihat Bang Galang Karyadi. Aduh iya, Galang. Lu sekelas sama Galang ya? Tinggi sampai? Iya bener. Sekelas sama Bang Galang ya kan. Terus lagi ada Omar Al-Batal juga ya kan. Terus lagi Bang Rama dan lain-lain, itu banyak banget kan. Gue lihat anjir. Terus gue lihat story-nya mereka, Instagramnya mereka, udah pernah pada juara 5 besar semua. Wah, udahlah, gue dari situ udah nothing tulus aja sebenarnya. Nothing tulus aja. Jadi dari situ udah gue kayak, gue nggak berharap lebih sih di sini, tapi setidak-tidak gue menunjukkan yang terbaik di atas panggung sama teman-teman yang udah datang nonton gue. Gue cuma begitu aja. Jadi pas masuk panggung gue ya udah, Bismillah ya Tuhan, gue cuma nunjukin yang terbaik buat mereka. Selama hampir 5 bulan usaha gue. Ternyata gue bisa posisi top 3 di situ. Nah, akhirnya kan terus lu cerita kan, lu cuma cheating sehari. Sehari doang kan lu cheating habis itu kan? Sehari doang. Sampai sekarang lu maintenance? Iya, sampai sekarang gue kalori maintenance. Kalori maintenance? Every day. Kenapa? Nggak mau off aja? Bukan nggak mau off ya. Sebenarnya kayak gue lagi dia tuh pengen makan ini, pengen makan itu. Tapi pas gue udah dapat pencapaian yang emang di luar ekspektasi gue, pas gue mau cheating besoknya itu, gue cheating cuma sehari makan seafood, nasi padang, sama Indomie 1 biji. Ya kan? Dan itu pun kayak malamnya gue langsung, duh anjir nyesel nih gue. Langsung guilty ya? Iya. Nyesel nih gue. Sampai akhirnya besoknya gue mau, gue besok tuh rencananya mau makan bakso. Boleh lah bakso gitu. Pas gue mau diajakin sama staff-staff gue, Pak ayo makan bakso Pak. Mereka kan gue traktir makan apa segala macam. Udah deh makan aja, gue nggak mau deh. Sampai akhirnya gue dari situ beli ayam bakar, karena kan gue belum siap prep ya, beli ayam bakar. Ayam bakarnya gue celupin ke teh dulu supaya hilang tuh minyak-minyaknya sama kecapnya ya kan. Sampai akhirnya gue nggak jadi cheating. Dan besoknya gue prep lagi, gue bekal lagi, gue masak sendiri lagi, gue bangun jam 4 lagi, gue pas kardio lagi. Maksud gue apa reasonnya lu tetap ngelakuin hal yang sampai sekarang lu lakuin? Gue pengen punya pencapaian lebih. Ya bukan target gue, bukan mengalahkan atlet-atlet yang udah bagus badannya atau gimana, tapi target gue adalah gue pengen dapet best version of you aja. Ya. Jadi kayak self reward buat diri gue itu sejauh mana sih gitu. Dengan apa yang gue kerjakan selama ini. Karena gue yakin ya itu tadi yang gue bilang, kalau hasil kita udah maksimal, iya kan? Jadi usaha itu nggak akan ngehianatin hasil. Benar. Jadi motivasinya lu nggak cheating juga itu ya salah satunya? Itu, jadi gue pengen kasih ke diri gue itu, ini self reward yang lebih nih buat lo gitu. Keren lah. Nah nantinya Nang,
nextnya lu mau ngapain lagi nih? Ngejar apa lagi? Nextnya 2025 gue mau insya Allah mau upsize sama ya ekspektasi gue mungkin terlalu tinggi ya. Gue pengen dapetin Procard. Amin. Procard 2025 amin. Amin. Itu aja. Gue nggak pengen ngalahin siapapun, nggak pengen apa, nggak itu cuma ekspektasi gue mungkin udah terlalu tinggi. Gue pengen Procard. Tapi dalam hati gue tidak ada yang nggak mungkin kalau lu bisa konsisten, kalau lu bisa ngejalanin itu dengan sungguh-sungguh. Yes, benar. Gitu. Makanya gue tadi aja gue masih bawa bekal ke sini. Asli, gila. Sampai lu gilanya apa? Lu bawa bekal kemana aja? Sampai ke Pacific Place gue bawa bekal, ke Sumarekon Kelapa Gading gue bawa bekal, ke GI gue bawa bekal. Nonton bioskop bawa bekal. Iya, nonton bioskop. Gokil. Bawa bekal. Gila. Guys nih, ini kalau menurut kalian ini sih salah satu podcast yang menurut gue inspiratif banget. Thank you Gilang udah hadir di sini untuk motivasi diri gue sendiri dan Reps ya kan. Nah buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Gilang bisa di mana? Di 21_Ramadan. Nah buat teman-teman yang pengen nge-gym di daerah Bekasi dan sekitarnya ya. Bekasi sekitarnya sama Duren Sawit juga, daerah Kalimalang juga. Apa Instagramnya? Bisa langsung datang ke fitnesstime.indonesia. Nah itu dia, betul banget. Thank you Gilang sekali lagi atas waktunya ya. Sama-sama. Sip, sampai jumpa di program Livestock berikutnya. Dadah semuanya.